kembali lagi bersama saya, Dian Firmanasari Purba. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai biodiversitas. Teman-teman udah pernah dengar nggak sih apa itu biodiversitas? Oke, sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, kita perlu tahu dulu nih, apa aja sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama itu, peserta didik diharapkan untuk dapat memahami pentingnya biodiversitas bagi lingkungan, masyarakat, dan ekosistem. Yang kedua, peserta didik dapat memahami tingkatan biodiversitas secara berurutan. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan upaya pelestarian biodiversitas. Oke, selanjutnya kita akan bahas dulu nih teman-teman, apa sih itu biodiversitas? Nah, biodiversitas itu berasal dari dua kata, yaitu biological dan diversity. Yang dimana kalau biological itu kita tahu bahwa artinya adalah makhluk hidup. Kalau misalnya diversity itu adalah keanekaragaman. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa biodiversitas itu adalah keanekaragaman hayati yang berarti keragaman jenis makhluk hidup di dunia, baik itu tumbuhan, hewan, jamur, terus juga bakteri. Nah, biodiversitas itu sangat penting untuk dilestarikan, teman-teman. Oke, kita masuk ke dalam tingkatan biodiversitas. Yang pertama itu ada tingkatan gen, di mana tingkatan biodiversitas gen ini adalah faktor pembawa sifat yang menentukan sifatnya makhluk hidup. Dan juga gen yang berbeda akan menghasilkan individu yang berbeda. Dan gen ini ditentukan oleh tingkat sekuens basa nitrogen atau keanekaragaman plasma nafta. Plasma nafta itu apa? Plasma nafta itu adalah substansi yang mengandung materi genetik yang bisa ditentukan untuk yang bisa diturunkan untuk ke generasi selanjutnya, seperti itu teman-teman. Untuk contohnya di sini ada saya ambil variasi genetik manusia dan juga variasi genetik jeruk. Kenapa variasi genetik manusia itu termasuk ke dalam tingkatan gen? Karena bisa kita lihat untuk gambarnya, ada yang berkulit putih, ada berkulit sawo matang, ada berkulit gelap. Terus dari rambutnya juga teman-teman, ada yang rambutnya warna agak pirang, coklat, terus juga ada yang hitam. Terus dari bentuk rambutnya ada yang keriting, ada lurus, dan juga ada yang gelombang saja, seperti itu. Selanjutnya di sini ada variasi genetik jeruk juga yang menjadi contoh dari keanekaragaman hayati tingkat gen ini. Di sini ada bentuk jeruk, jenis-jenis jeruk, tapi jeruknya itu yang berbeda-beda. Ada jeruk nipis, mandarin, bali, dan jeruk purut. Dari bentuknya teman-teman udah bisa lihat ya teman-teman, kayak dari dalam buahnya itu bagaimana warnanya, terus rasanya juga berbeda, dan bentuk dari luarnya juga berbeda, seperti itu. Oke, tingkatan yang kedua adalah spesies, di mana spesies ini adalah variasi atau perbedaan sifat dan penampilan antar individu yang berbeda spesies antar dalam satu famili. Untuk contohnya itu ada kucing Persia, macan tutul, dan harimau. Mereka memiliki penampilan yang berbeda, tapi masih di dalam satu famili. Selanjutnya itu, kalau misalnya tingkat spesies ini juga bisa dibedakan hanya dari spesiesnya saja. Spesies teman-teman tahu kan, kalau spesies itu berarti kalau misalnya kentang dan tomat juga itu spesies yang berbeda, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada spesies yang berbeda, berarti itu masuk ke dalam tingkat biodiversitas tingkat spesies. Selanjutnya di sini ada ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan antara makhluk hidup atau biotik dan lingkungan sekitarnya atau abiotik yang terjadi hubungan timbal balik antar keduanya. Kenapa terjadi hubungan timbal balik? Itu karena misalnya contohnya di ekosistem hutan. Di ekosistem hutan itu ada binatang atau hewan, ada tumbuhan untuk yang biotiknya. Kalau yang untuk abiotiknya itu ada cahaya, tanah, batu-batuan, dan juga udara tentunya, seperti itu. Kenapa dia bisa dikatakan hubungan antar timbal balik? Karena mereka saling menguntungkan antara biotik dan abiotik ini. Kalau untuk hubungan timbal balik yang lainnya itu beda lagi teman-teman. Kalau misalnya kayak simbiosis mutualisme, simbiosis parasit maksudnya. Nah, kalau misalnya di ekosistem hutan ini nggak ada cahaya, terus hanya ada tumbuhan, maka tumbuhan itu tidak akan bisa berkembang karena tidak ada cahaya yang membantu dia untuk berfotosintesis. Selanjutnya itu ada ekosistem laut, di mana ada
hewan-hewannya juga seperti kura-kura, ikan, terus terumbu karang untuk yang biotiknya. Kalau misalnya abiotiknya itu ada air, jadi mereka saling menguntungkan juga. Kura-kura membutuhkan air untuk hidup seperti itu. Selanjutnya ada pembahasan mengenai upaya pelestarian biodiversitas. Upaya pelestarian biodiversitas ini yang pertama adalah melakukan tebang pilih, teman-teman. Kalau misalnya kita mau nebang pohon, itu kita harus melihat dulu nih, pohon mana yang udah layak untuk ditebang, sama pohon yang masih muda. Kalau misalnya yang masih muda jangan ditebang, karena itu akan merusak keanekaragaman yang ada di hutan atau di bumi ini. Gitu. Yang kedua itu, setelah melakukan penebangan, kita melakukan penghijauan. Penghijauannya itu dengan cara menanam. Nah, yang ketiga itu adalah melakukan pendataan mengenai hewan dan tumbuhan yang punah. Kenapa ini perlu? Karena ketika kita tidak tahu apa aja yang udah punah, apa aja yang udah berkurang, maka itu tidak dilestarikan kembali seperti itu. Jadi, melalui pendataan ini, kita tahu nih, kira-kira misalnya harimau di pulau ini udah mulai berkurang nih. Jadi kita bisa menjaga dan merawat si harimau itu biar keanekaragaman hayatinya itu nggak punah gitu. Yang keempat itu adalah mencegah kebakaran hutan. Kelima, pelestarian secara in situ dan ex situ. Kita bahas di slide selanjutnya. Nah, untuk yang in situ ini, kita lihat dulu teman-teman. In itu berarti di dalam, kalau ex berarti di luar. In situ berarti dilakukan dalam bentuk kawasan suaka alam. Jadi, misalnya tempat suatu makhluk hidup atau hewan seperti harimau, contohnya di hutan ini, kalau misalnya dia udah ditempatkan di situ, kita nggak bisa pindahkan dia ke tempat yang lain seperti itu. Itu maksud dari upaya pelestarian secara in situ. Jadi contohnya itu seperti cagar alam, suaka marga satwa. Kalau misalnya ex situ, kita lihat ex berarti kan keluar. Nah, dilakukan dengan menjaga dan mengembangbiakkan jenis tumbuhan dan satwa di luar habitat alaminya dengan cara pengumpulan jenis, pemeliharaan, dan budidaya. Contohnya itu ada kebun raya Bogor, terus juga ada kebun binatang Ragunan seperti itu. Nah, manfaat dari biodiversitas ini adalah sebagai sumber pangan. Teman-teman bayangin aja, kalau misalnya sumber pangan itu hanya ada nasi, nggak ada lauk yang lainnya, terus kita cuma makan nasi doang, jadi kan nggak beragam gitu. Tapi dengan adanya biodiversitas ini, ada sayur-sayuran, ada buah-buahan, dan sayur buahan itu juga banyak jenisnya seperti itu. Jadi kita nggak bosan makan apa aja gitu. Nah, yang kedua itu adalah sumber sandang. Sumber sandang ini bisa dikategorikan sebagai hiasan. Contohnya, misalnya kulit kerang itu kita bisa jadikan sebagai hiasan rumah atau pernak-pernik untuk kita sendiri, perhiasan kita. Terus contoh lainnya itu seperti bulu domba, itu bahan dasar dari benang. Benang itu untuk apa? Untuk pakaian seperti itu. Sumber papan itu untuk rumah. Yang untuk menjaga keseimbangan ekosistem juga diperlukan untuk biodiversitas ini. Manfaat dari biodiversitas. Yang kelima, bahan baku obat-obatan. Keenam, tersedia berbagai tanaman hias. Dan ketujuh, sebagai tempat rekreasi. Rekreasi tadi itu di mana seperti kebun raya Bogor dan Ragunan tadi. Oke, sekian untuk materi hari ini. Terima kasih.